welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di vlog kali ini aku akan membuat kue chiffon. Kue chiffon ini adalah requestan dari suami. Ya kan, biasa aku tiap minggu selalu aku buatin kue, ya buat teman ngopi dia, buat dia bawa ke tempat kerja. Nah, untuk minggu ini kan belum. Nah, dia requestnya kue chiffon pandan. Aku akan tunjukin ke kalian juga gimana cara buatnya. Terus bahan apa aja yang kita perlukan. So check it out. Nah, ini bahan-bahan yang kita perlukan yaitu gula pasir, terus ini air lemon, terus atau air jeruk nipis ya. Nah, ini adalah harusnya santan kental. Cuma aku nggak punya, jadi aku pakai krim gitu. Kalau mungkin kalian di Indonesia, kalian bisa menggunakan fiber cream. Terus ini ada minyak sayur, minyak goreng. Terus ini pasta pandan, aku pakai yang kayak gini aja, soalnya aku nggak punya daun pandan di rumah. Garam nanti sedikit aja buat dicampurin ke putih telur. Terus ini ada tepung terigu dan 7 butir telur. Nah, telurnya ini nanti akan kita pisahin yang kuning dan yang putihnya. Nah, jadi di sini aku akan memisahkan si kuning telur dan putih telur. 7 butir ya telurnya. Oke, akan aku mulai. Ini putihnya di sini aja. Ini sudah aku pisahin ya. Ini putihnya, ini kuningnya. Oke, jadi ini untuk kuningnya kita akan aduk aja, kocok aja dengan menggunakan whisk. Kemudian kita masukin santan atau yang fiber cream tadi yang aku bilang. Karena aku nggak punya santan, jadi aku menggunakan krim. Masukin, terus aku kasih minyak, terus aku kasih pasta pandan ini sebanyak 1 sendok teh. Diaduk-aduk lagi hingga rata. Oke, ini aku masukin lagi tepung terigunya. Sebelumnya tepung terigunya udah aku saring dulu. Ini juga diaduk rata aja sampai licin ya adonannya. Kayak gini kan masih bergerindil. Capek juga ya. Jadi aku ngebayangin gimana sih orang-orang zaman dulu yang nggak punya mixer, terus mereka harus membuat kue dengan cara apa ya, dicampur kayak gini, dikocok, terus mesti menggunakan whisk, pasti pegel ya. Oke, ini kayaknya cukup. Sekarang kita akan kocok si putih telur. Jadi ini putih telur yang tadi. Terus aku akan masukin garam. Garamnya 1/4 sendok teh aja. Terus sama ini air jeruk nipis 1 sendok teh. Terus ini adalah gula, nanti akan kita campurin ke
adonan ini, tapi kita akan memasukinya bertahap. So, aku akan mulai mixer. Oke, jadi ini udah stiff peak ya, kaku. Jadi kalau kalian tuang gini, dia nggak akan jatuh. Nggak akan jatuh kan, artinya udah oke. Nah sekarang ini kan udah telur putihnya udah kita di mixer jadi stiff peak kayak gini. Dan ini yang adonan yang kuning telur yang udah kita campurin dengan krim atau santan dengan minyak goreng dan pasta pandan. Kita akan mencampur adonan si putih telur ke adonan si ke kuning telur. Kita ambil sedikit adonannya. Terus kita campurin hingga rata. Oke, ini udah rata ya. Terus kita ambil lagi sedikit. Terus ini kan udah, aku akan campurin semuanya ke adonan si putih telur ini. Jadi sambil kita campurin ini hingga rata, nyalain oven ke suhu 160 derajat selama 60 menit. Atau bisa juga kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Ini diaduk balik aja untuk meratakannya. Atau bisa disebut aduk lipat ya. Jadi ini udah selesai, aku aduk rata udah, dan akan aku tuangkan ke adonan. Dia akan menggunakan loyang tulban kayak gini yang ada bolongnya di tengah. Oke, jadi ini udah aku masukin ke loyang. Kita hentakan beberapa kali supaya udara yang ada di dalam adonan tadi itu keluar. Ini aku masih nunggu hingga ovennya ready karena masih dipanasin ya di suhu 160 derajat. Ovennya sudah ready, udah aku masukin. Nih. Selama 1 jam atau 60 menit di suhu 160 derajat ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Ini udah sisa 17 menit ya. Oke.
penampakan kuenya. Ini jadi ngembang dan aroma wangi pandannya tuh keluar ya dari ovennya. Kita tunggu lagi 17 menit kemudian. A few moments later. Jadi guys, ini udah selesai. Ini hasilnya. Aku akan keluarin dari oven ya. Jadi menurut resepnya, tutorialnya ya. Jadi kalau udah dikeluarin dari oven itu mesti ditungkup kayak gini. Jadi ini ditungkup sampai kapan? Itu sampai dingin ya. Masa dingin ya. Terus ini masih panas. Jadi ya aku biarin kayak gini aja. Aku pakai gelas. Tuh kayak gini aja. Oke, nanti sambil tunggu dingin, aku akan videoin lagi gimana hasilnya. So ini penampakan kuenya udah aku keluarin dari cetakannya. Ini memang agak rendah karena cetakannya kan gede. Beda sama cetakan sifon yang lainnya. Soalnya yang kalau biasa mereka pakai untuk sifon aku nggak punya. Jadi aku pakai yang ini. Sekarang aku akan potong dan aku kasih lihat ke kalian gimana moistnya si kue sifon ini. This is the cake. Gimana? Moist banget kan? Oke. Aku akan aku akan kasih coba ke suami aku dan kita lihat apa kata dia tentang kue ini. So, now you try the cake I make. How is it? Good? Really? Not dry? Okay. So, tomorrow you want to bring to office? Yeah? Okay. Dankeschön. So guys, sekian dulu vlog dari aku ya, kan suamiku baru datang. Nah, kalian bisa coba di rumah. So, anything you want to say to them? It's really good. You have to try it. Okay, so see you in the next video. Cheers.